Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di love reading untuk bulan September tahun 2020. Dan untuk batch pertama ini aku akan mulai dari Pisces, kemudian Aquarius, Capricorn, dan juga Sagittarius. Oke? Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Pisces tentunya. Hai Pisces, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja di luar sana. Masih tetap semangat ya, karena readingan bulan kemarin untuk Pisces itu nggak begitu baik readingannya. Ada sesuatu yang bikin kalian bad mood. Semoga tidak terjadi ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah kabar yang bikin kamu bad news itu ada kaitannya dengan love reading kamu atau tidak. Tapi semoga tidak. Oke. Sekarang bagi kamu yang baru di sini Pisces ya, aku akan selalu ulang ini. Video ini akan terbagi dalam 2 sesi. Oke, jadi sesi pertama, di ini di awal ini kita akan mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian nanti untuk sesi kedua untuk yang single atau yang jomblo. Jadi nanti aku akan usahakan porsinya sama ya, atau mungkin nanti agak nggak balance, tapi itu tergantung dari energi yang terbaca di kartu, apakah itu bagus atau tidak, atau ada sesuatu yang detail untuk disampaikan atau tidak. Oke, jadi sekarang kita langsung mulai aja dari yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Oops, Pisces love reading berpasangan bulan September tahun 2020. Pisces. Oh, wedding. Wow. Katanya di sini this situation involves marriage. Oke. Ini bisa jadi 2 pesan di sini, oke? Bisa jadi ini untuk kamu yang udah nikah di sini, mungkin ini ada semacam perbaikan janji nikah, bisa jadi ya. Ada semacam pembaruan suasana nikah kamu dengan pasangan. Mungkin kamu ingin merayakan anniversary mungkin dengan pasangan kamu. Mungkin di sini kamu pengen celebrate something in your relationship dengan pasangan kamu, bisa jadi Pisces ya. Atau di sini bagi yang hubungannya belum official, mungkin ada semacam perayaan. Minimal di sini mungkin kalian akan meresmikan hubungan kalian ke sesuatu yang lebih serius hubungannya, misalnya mau engagement atau tunangan misalnya. Oke? Itu adalah level terendah bagiku dalam suatu hubungan ya, yang komitmennya. Oke? Jadi semoga ini mengarah ke situasi yang positif energinya Pisces. Jadi kita akan explore dulu ini kartu mengarah kemana ya energinya dari kartu tarot. Saat ini aku memutuskan menggunakan Wheel of the Year Tarot deck. Ini aku cukup favorit juga untuk love reading, jadi kita langsung aja mulai. Oke? Pisces love reading berpasangan bulan September tahun 2020. Pisces, wow, wedding. Atau the worst case scenario nya mungkin di sini kamu dengar pasangan kamu nikah sama orang lain. Amin jabang bayi, jangan sampai, oke? Oh, siapa tahu ini berhubungan dengan bad news yang aku bilang di general reading. Who knows kan? Kadang relate loh guys. Jadi kita lihat dulu di sini. Jangan berandai-andai dulu. Here we go. Pisces love reading berpasangan bulan September tahun 2020. Pisces. Oke. Jadi Pisces seperti biasa di sini kita akan buka 2 energi. Yang di sebelah kiri mungkin energi kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangan kamu atau vice versa. Terbalik, interchangeable, terserah, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah cocokan nih, tetap aja nggak sesuai, ini mungkin bukan untuk kamu readingannya. Bisa balik lagi bulan depan atau cari di tarot reader lain atau channel lain, oke? Atau bisa personal reading juga. So di the bottom of the deck di sini ada kartu Five of Wands. Tenang dulu. Oke, tenang dulu. Kita lihat dulu tebarannya di sini. Ini ngarah kemana? Ten of Wands. Oke. Three of Swords. Oh my goodness. Ace of Swords. The Star. Three of Cups, Judgment, the Fool.
aduh gimana nih, nggak bagus. Aku nggak lihat di sini ada situasi yang bagus di sini untuk yang berpasangan. Jadi kartu wedding ini mungkin indikasi bahwasanya ada beberapa kamu di sini khususnya yang udah nikah, mungkin hubungannya lagi di ujung tanduk. Oke. Jadi ini kayak udah sesuatu yang nggak bisa diselamatkan lagi mungkin ya. Tapi aku nggak tahu. Di sini aku bukan seseorang yang melihat perceraian sebagai sesuatu yang tabu ya. Itu suatu hal yang negatif ya, tapi aku tidak melihat itu sebagai suatu hal yang tabu. Tapi dalam case ini, bagi yang sudah pasangan, mungkin kalian lagi menimbang-nimbang untuk berpisah, aka bercerai. Okay? Salah satu isu yang mendasari keputusan kalian untuk bercerai atau berpisah mungkin karena adanya keterlibatan pihak ketiga. Entah di sini dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, tapi mungkin ini dari kedua belah pihak ya. Jadi si pasangan kamu ada, kamunya juga ada di sini, pisah pihak ketiganya. Masalahnya adalah sebenarnya kalian masih belum nyerah-nyerah amat gitu dengan hubungan ini, masih ada terbersit sedikit harapan bahwasanya ini hubungan masih bisa diperbaiki. Tapi ya yang satu the star, yang satu the fall, yang satu nothing tulus. Ya udah sih, kalau misalnya ini pernikahan bisa gue selamatkan, oke. Kalau misalnya dia memperjuangkan gue, oke. Kalau enggak ya enggak masalah juga. Gue ada pasangan gue juga di sini. Dan yang pasangan kamu di sini atau kamunya Pisces di sini dengan kartu the star mungkin kayak, gue pengen sih sebenarnya hubungan ini diselamatkan, tapi ini terlalu berat untuk diselamatkan. Apa yang harus gue lakukan di sini? Masa gue sendiri sih yang berjuang? Kamu merasa berjuang sendiri di sini mungkin. Ada salah satu pihak di sini yang merasa berjuang sendiri, oke? Dan kalau sudah begini, aku tidak bisa bilang apa-apa selain itu tergantung kalian, up to you guys. Kalian mau cerai, kalian mau pisah, itu terserah kalian. Oke, yang menjalani hubungan ini tentu kamu. Nah, kita nggak bisa di sini ngasih saran yang terlalu berandai-andai, karena time flies ya. Waktu itu berguna, apalagi keseimbangan emosi kita, apalagi di tengah pandemi ini juga. Jadi kalau misalnya kamu merasa keputusan untuk berpisah atau bercerai adalah suatu hal yang bagus atau suatu hal yang setidaknya relevan untuk situasi hubungan kalian saat ini, ya kenapa tidak, why not, karena yang menjalani tentunya kamu dengan pasangan. Nah, di sini aku memang melihat kecenderungannya kalian berpisah sih. Aku tidak melihat dari renewal of vows or something like that, atau kalian akan reconcile. I don't see that here, because both of you guys maybe already sick of this relationship. I'm sorry to say that, but that's what I see here. Okay? Karena kedua belah pihak mungkin udah punya pelarian masing-masing di sini. Yang satunya ini alasannya, yang satunya ini. Jadi ya gitu sih. Apalagi tadi di bottom of the deck juga ada kartu Five of Wands. Tadi ketika aku melihat kartu ini di bottom of the deck, aku udah melihat atau mencium hal-hal yang tidak begitu bagus dalam hubungan kamu dan pasangan, khususnya di sini yang sudah menikah. Oke? Mungkin yang pacaran juga lagi nggak begitu bagus hubungannya. Dimana kalian mungkin di sini terlalu banyak konflik yang nggak jelas gitu ya. Yang satunya di sini selingkuh, yang satunya di sini nyari selingkuhan juga karena pacarnya juga selingkuh. Jadi kalian sama-sama mementingkan ego masing-masing. Jadi ketika kalian mementingkan ego masing-masing, ya ini hubungan mau kemana gitu kan. Nah, dalam satu hubungan itu bukan lagi perihal ego kamu dan aku, tapi udah kita. Jadi ketika kamu di sini masih melihat sesuatunya dari sudut pandangnya kamu, ya susah. Oke? Kita juga harus beradaptasi dengan pasangan, karena kamu dengan dia itu nggak masalah waktu berbulan-bulan atau tahunan doang, tapi mungkin the rest of your life. Oke, the rest of your life itu mungkin bisa puluhan tahun, atau mungkin dalam hitungan tahun aja atau bulan aja, we don't know. So sudahkah kamu bulat keinginan kamu untuk beradaptasi dengan pasangan kamu, memahami mereka, bagaimana kamu mau nanti di pertengahan jalan ketika kalian udah saling bosan dengan satu sama lain, apa yang harus kalian lakukan? Teringat nggak janji kalian ketika kalian menikah atau memilih untuk bersama sebelumnya? Di situ yang harus kamu pegang. Ada nggak alasan khusus kenapa kamu mau sama dia, kenapa kamu mau memperjuangkan dia? Oke?
cukup dark di sini Pisces energinya, tapi aku berharap ini nggak resonates, tapi semoga ini bisa dijadikan semacam guidance juga. Kalau misalnya benar ini situasi kamu, jangan dijadikan suatu sugesti yang dimana menuntun kamu untuk mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru. Jangan jadikan guidance saja, oke? Sekarang kita lanjut untuk Pisces yang single. Here we go. Apa kabar Pisces yang single? Sekarang kita sudah masuk ke love reading kamu di bulan September. Nggak nyangka kita udah di bulan September aja nih ya. Dan kalian terakhir kemarin, jadi sekarang aku dahulukan kalian. Semoga kalian tetap senang di sini karena banyak banget yang komplain. Ini Pisces kok terakhir terus mbak ya? Mungkin dia nggak itu ya, baru nongol di New Tarot Channel, baru subscribe karena aku sering rolling ya di channel ini zodiak-zodiaknya. Jadi tenang aja, jangan sampai merasa kamu diacuhkan atau disepelekan. Di sini nggak ada semuanya sama. Oke, sekarang kita langsung aja mulai dari Pisces yang single. Here we go. Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards. Pisces love reading single bulan September tahun 2020. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Pisces, ini religious factors ini nggak melulu perihal agama atau keyakinan ya. Ini bisa jadi perihal tradisi dalam keluarga kamu. Misalnya kalian berada dari dua budaya yang berbeda misalnya, oke? Atau misalnya kalian dari ras yang berbeda, oke? Ini sama kayak temperance lah kartunya. Ada dua perbedaan yang signifikan antara kamu dan orang yang sedang kamu suka ini, atau orang yang sedang kamu dekati ini, atau simply kita sebut pasangan kamu. Orang yang kamu consider sebagai pasangan kamu bisa jadi juga. Jadi ini energinya sangat fluid, oke? Ini bisa jadi untuk seseorang yang kamu anggap pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Intinya ada perbedaan yang besar mungkin antara kamu dan pasangan kamu, oke? Jadi kita akan explore lebih jauh ini kartu mengarah kemana dari kartu tarot. Saat ini Pisces yang single, aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck. Here we go. Kita langsung aja mulai, oke? Pisces love reading single bulan September tahun 2020. Pisces, bagi kamu yang ingin personal reading ya, ini semacam informasi juga. Kalau misalnya kamu pengen personal reading denganku, kemudian kamu chat di WA, tolong perkenalkan namanya dulu. Misalnya nama kamu Anton kah, nama kamu Indi kah, nama kamu Cindy kah, terserah. Intinya kamu perkenalkan diri kamu dulu, biar aku nggak sok-sok akrab ntar pakai say, karena aku suka pakai say karena semacam bentuk keakraban juga. You know, banyak kan klien aku itu perempuan, tapi juga banyak yang cowok sih. Tapi itu tadi, kenalkan dulu diri kamu, oke? Karena terkadang aku jadi salting sendiri, ternyata kamunya cowok, ternyata kamunya cewek gitu kan. Jadi selayang informasi aja. Oke, here we go. Pisces love reading single. Karena banyak banget Pisces yang kayak gitu. I don't know why. Pisces love reading single bulan September tahun 2020. Oke. Pisces, di sini kita akan buka 4 kartu buat kamu di bulan September ini. Bottom of the deck di sini ada kartu Prince of Chalices, atau di sini bisa dibilang Page of Cups, oke? This is a colorful cards deck. Ya, aku suka banget deck ini. Kita lanjut. Pertama ada kartu Ten of Cups. Oke. Kemudian di sini ada kartu Two of Wands. Next di sini ada kartu King of Pentacles. Three of Wands. Alright. Jadi di sini Pisces, aku rasa kamu berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn, oke? Atau water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer seperti dirimu sendiri, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Aku tidak melihat air sign di sini. Jadi 3 elemen tadi yang dominan, khususnya Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn.
Di sini aku akan deliver good news buat yang single. Aku rasa di sini sebelumnya mungkin ada isu restu mungkin, karena tadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin nggak cukup lagi, udah signifikan banget mungkin antara kamu dan pasangan kamu. Misalnya perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi keluarga, perbedaan status sosial kamu berdua bisa jadi juga, sehingga ada terkendala restu. Tapi ketika aku melihat kartu Ten of Cups dan King of Pentacles di sini, artinya kalian berhasil mencari solusi dari perbedaan yang kalian lagi atasi ini. Oke, kalian coba cari jalan tengahnya dan akhirnya ketemu di sini, karena aku melihat ada perubahan energi yang signifikan dengan kehadiran kartu King of Pentacles. Akhirnya orang ini melamar kamu dan menjadikan kamu sebagai the one di hidupnya, menjadikan kamu, istilahnya dia milih kamu lah gitu loh. Kalau misalnya di sini kita berbicara perihal, oh dia ada pilihan mbak, dan aku rasa ketika aku bilang ada pilihan, gak ada yang menonjol, kalian berada di posisi yang sama. Ketika aku bilang berada di posisi yang sama, ya gak ada satu hal pun yang melebihkan kedua opsi yang dipunya oleh satu orang ini. Jadi kamu dan pilihan yang dipunya oleh pasangan kamu ini punya di posisi yang sama gitu loh. Jadi sekarang ini tergantung pacar kamu, dia ingin milih, tergantung si orang ini, dia ingin milih kamu kah atau si the other person. Dan aku rasa dia akan milih kamu, Pisces. Jika di sini kita berbicara dalam perspektifnya kamu, dia akan milih kamu, dia akan datang ke kamu, dia akan menawarkan komitmen yang kamu inginkan ini. Kayak King of Pentacles. Dan jika kita berbicara vice versa atau cross watchers, untuk yang zodiak lain, mungkin di sini si Pisces akan komit ke kamu, dia akan milih kamu. Oke. Tapi ini mungkin akan lebih resonate bagi kamu yang menunggu earth sign untuk komit ke kamu di sini, Pisces, karena dia akan datang dengan koin di tangannya dan menawarkan komitmen yang kamu gadang-gadang, Pisces. Oke. Jadi aku rasa perihal religious factors di sini yang menghambat hubungan kamu sebelumnya bersama pasangan kamu atau bersama orang yang kamu suka ini, aku rasa akan segera terlihat solusinya, the light of the end of the tunnel-nya, dan akan memulai babak baru di dalam hubungan kalian. Dan di sini kartu menyarankan kamu untuk Three of Wands, stay dalam menunggu. Kamu menunggu adalah stay patience. Aku lihat di sini patience. Coba untuk lebih sabar menunggu, coba untuk lebih tidak berbuat sesuatu yang gegabah, jangan membuat suatu keputusan yang pada emosinya aja, pada egonya aja, karena Pisces, kalau misalnya kamu terus mementingkan ego personal kamu, ya mohon maaf guys, susah maksudnya. Aku pengen bilang sulit, tapi aku langsung inget susah, jadi sulah gitu kan. Ini di sini susah, oke. Jadi Three of Wands. Sarannya di sini seperti yang aku bilang tadi, patience, sabar, bahwa tidak ada segala sesuatunya itu terjadi dalam waktu yang instan, dan segala sesuatu yang instan pun juga kadang nggak baik buat kamu, oke? Bahkan makan mie instan doang setiap harinya juga nggak boleh kan sama dokter. Jadi that's the point here. Yang instan itu nggak ada di atas dunia ini, Pisces. Jadi kamu harus nunggu di sini dan jangan bikin suatu keputusan yang gegabah yang berdasarkan emosi personal, ego personal, jangan dulu, karena ini hubungan bisa mengarah ke sesuatu yang baik buat kamu dan juga buat dia, oke? Dan Pisces, ini readingannya cukup positif untuk bulan September. Semoga ini bisa resonate buat kamu yang single, dan buat yang berpasangan tadi, aku harap kalian bisa cari solusi yang baik buat hubungan kalian. Semoga semua orang diberkahi karma positif di bulan September. Oke, so kalau misalnya kamu suka readingan ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke, bye.